Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwin Rizkia, CGP Angkatan 5 dari TK Isya Bustanul Atfal Payaman. Inilah demonstrasi kontekstual 3.1 dalam pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan bersama Bu Yati, Kepala Sekolah TK Isya Bustanul Atfal yang sangat hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Putri juga mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah tetap sehat Bu. Moga-moga sehat selalu. Dengan juga ini Bu Yati, saya itu mau izin mau wawancara Bu Yati mengenai keputusan yang Bu Yati ambil ketika Bu Yati menghadapi kasus-kasus entah itu dengan wali murid, dengan yayasan ataupun dengan guru-guru yang lain. Nah, langsung saja Bu Yati ya pertanyaan. Bu Yati, selama ini bagaimana Bu Yati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu Dwin, terima kasih dan saya merasa sangat terkesan saya diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman kalian grup penggerak ini, terutama dalam hal saya mengambil satu keputusan. Jadi kasus-kasus itu memang juga tidak sedikit yang saya alami, tetapi dalam saya mengambil satu keputusan itu tentu saya lebih banyak kepada bermusyawarah. Jadi bermusyawarah kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Jadi menurut saya itu hal yang terbaik yang harus saya lakukan, sehingga saya dalam mengambil keputusan itu juga tidak merasa sulit dan tidak merasa ada beban kalau saya pribadi seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dia lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau langkah-langkahnya kalau saya itu berkaitan dengan orang banyak dan memang harus melibatkan orang lain, tentu saya akan mengajak berbicara. Misalnya saya kumpulkan itu semuanya ya, orang-orang yang ada di lingkungan saya, terus saya ajak berbicara, saya ajak mengambil satu kesepakatan lah. Prinsip saya kalau mengambil keputusan berkaitan orang banyak, saya selalu punya prinsip mufakat gitu, kebersamaan yang paling penting untuk saya, supaya nanti tidak ada hal-hal yang membuat saya tertekan atau tidak nyaman dan ataupun membuat orang lain tidak nyaman karena keputusan saya. Jadi saya lebih banyak kepada berbicara dengan kekeluargaan, sikap kekeluargaan. Luar biasa sekali cara Bu Yati untuk mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Kan sangat sulit sekali ya, sama-sama benar. Jadi kita dalam kasus yang butuh keputusan yang benar-benar matang gitu Bu. Ya. Kalau menurut saya tidak ada hal yang lebih baik daripada satu komunikasi. Jadi saya lebih mengutamakan berkomunikasi dengan orang-orang yang di rumah saya terutama itu. Jadi saya tidak akan berkomunikasi. Karena menurut saya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, jadi apa yang ada di hati dan pikiran saya bisa saya ungkapkan, begitupun juga dengan orang lain. Jadi bisa dengan nyaman mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Sehingga kalau sudah sama-sama berkomunikasi, berbicara dengan nyaman, itu akan tercapai satu keputusan yang sama-sama bisa kita terima. Menurut saya seperti itu. Pokoknya saya tidak akan lepas dari komunikasi gitu, menurut saya. Jadi sama-sama nyaman, sama-sama membangun komunikasi itu dengan baik saja. Iya, komunikasi yang baik. Kita saling menghadapi masalah juga. Iya, harus komunikasi. Saya lakukan. Iya, gitu. Dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya. Itu yang yang saya rasakan, karena gini, saya itu seorang pribadi yang menganggap orang lain yang ada di lingkungan saya sebagai keluarga. Jadi apakah saya bisa atau tega menyakiti keluarga itu termasuk menurut saya. Jadi saya juga orang yang tidak bisa bersikap cuek.
dengan orang yang ada di lingkungan saya. Jadi tantangannya saya tidak bisa mengambil satu keputusan itu dengan nyaman. Menurut saya pasti saya yang tertekan gitu. Kalaupun orang lain tidak tertekan, tapi saya akan tertekan. Tapi lebih baik saya seperti itu daripada orang lain yang tidak nyaman gitu. Jadi tantangan terbesar saya itu karena saya menganggap semuanya keluarga gitu loh. Jadi teramat sulit menurut saya gitu. Jadi mengambil keputusan itu yang menjadi tantangan terbesar saya. Jadi saya tidak bisa tega dan tidak bisa cuek gitu. Itu. Tidak menyakiti Dan orang lain. insya Allah tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi saya. Apakah Bu Yati memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bu Yati itu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus langsung diselesaikan begitu saja, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi ada kasus, apakah Bu Yati itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau menjadwalkan di lain hari gitu? Untuk hal seperti ini saya kondisi saja, bisa dengan kondisi saja. Bisa seperti apa, misalnya kasus ini tidak terlalu prinsip dan mungkin juga tidak terlalu rumit, bisa saya selesaikan saat itu juga sehingga tidak berlarut-larut. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau itu berkaitan dengan hal yang prinsip dan juga rumit, itu menurut saya harus ada waktu untuk saling introspeksi, itu menurut saya. Jadi bukan kok menjadwalkan hari di mana itu tidak, tapi tetap kita berikan waktu. Saya juga introspeksi diri, terus teman tadi juga harus introspeksi diri. Jadi nanti kalau pikiran dan hati sudah adem, menurut saya itu bisa saling komunikasi lagi. Karena saya yakin ketika kita melakukan introspeksi diri tadi, ada hal atau ada solusi ketika nanti sudah bertemu gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau hal itu juga itu nanti bisa emosi juga bisa diri menurut saya. Jadi lebih baik kita sama-sama introspeksi diri, tapi juga mencari solusi yang terbaik itu. Jadi tidak ada lah jadwal waktu tersendiri, tidak ada menurut saya. Pokoknya saya dalam kondisi saja. Kalau bisa selesaikan saat itu. Kalau tidak itu tadi, ya kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Berarti nunggu pikiran adem dan tenang ya. Itu ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi sama-sama melihat betul atau melihat sisi mana yang harus diperhatikan itu sudah dirinya kita nyaman. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Yati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada. Satu tentu faktor dari keluarga. Yang kedua dari orang-orang atau teman-teman sejawat yang lebih tua atau lebih senior. Karena menurut saya teman-teman pertimbangan dari orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua tadi, lebih senior tadi, itu menjadi satu bahan pertimbangan yang cukup banyak, cukup punya andil gitu. Karena saya kan belajar dari orang yang lebih dewasa, belajar dari orang-orang yang lebih tua. Karena saya yakin orang yang lebih tua itu sudah lebih banyak makan garam hidupan. Saya yakin punya banyak pengalaman hidup yang bisa kita jadikan pelajaran. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ada orang-orang tadi, ada keluarga, ada teman-teman yang lebih senior. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang teman-teman yang di bawah saya, di bawah umur saya juga itu juga punya pengaruh juga gitu. Karena pemikiran orang tua karena sudah terlalu full. Tapi kalau pemikiran orang muda kan masih freshnya itu. Jadi menurut saya setiap orang punya andil. Jadi saya ambil dari wawancara ini memberi saya masukan pada diri saya sendiri ketika nantinya saya mendapat masalah atau menghadapi masalah-masalah kedepannya, bisa mengatasinya seperti yang Bu Yati lakukan. Ini juga menambah ilmu buat saya. Bu Yati, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yati petik dari pengalaman Bu Yati mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya lebih banyak mengambil pelajaran dari apa yang saya alami. Jadi semakin banyak saya mendapatkan masalah ataupun kesulitan-kesulitan, itu
membuat diri saya itu menjadi lebih dewasa, lebih dewasa dalam berpikir, lebih dewasa dalam bersikap, lebih dewasa dalam mengambil keputusan, dan juga lebih dewasa dalam saya. Jadi saya tidak akan pernah takut menghadapi sesuatu yang sulit, karena itu akan membuat kita lebih baik di kehidupan berikutnya. Jadi saya demikian juga Edwin. Jadi apapun yang sulit nantinya tetap jalani, karena memang Allah itu memberikan amanah ini, memberikan kesempatan ini karena Allah percaya bahwa bumi itu tidak mampu melewati dari saya. Jadi kita jangan takut menghadapi kesulitan, karena yakinlah di balik kesulitan ada keindahan. Itu menurut saya. Terima kasih Suyati atas wawancaranya pada siang hari ini. Semoga ini menjadi bekal buat saya ke depannya, dan pelajaran yang Suyati berikan tadi mendapat pelajaran ke depannya saya ketika saya menghadapi kasus-kasus dilema etika. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Sampai sukses selalu dan sehat. Amin. Terima kasih.